Ya akhirnya kita mesti lihat apa ini tukar tambah dengan kasus Arteria misalnya. Kan akhirnya orang mulai berpikir begitu tuh. Apa di belakangnya ada banyak desain untuk menghasilkan ketegangan sosial baru tuh. Jadi sebetulnya kita mesti lihat dari atas bahwa NKRI harga mati Pancasila lebih Haikal juga sama NKRI harga mati Pancasila tuh. Bahkan bapaknya adalah seorang pejuang itu yang berupaya untuk menghasilkan Indonesia yang majemuk. Jadi sebetulnya kepicikan-kepicikan ini adalah ya limpahan aja, limpahan dan memang menjadi limbah dari hasil pemilu kemarin yang memang nggak pernah selesai kan. Nah itu yang mestinya Pak Jokowi mengerti bahwa kalau bangsa ini nggak akrab, ngapain pindahin ibu kota? Jadi kita hanya bisa mencurigai kalau kita nuduh nanti kena ITE lagi. Tapi tetap kecerdasan kita menunjukkan bahwa ada desain sebetulnya tuh, desain untuk konfrontasi. Jadi sekali lagi pengalihan isu itu jadi ya bahasa yang mudah dipahami rakyat ya langsung ini pengalihan isu tuh. Ayo kita jihad, membela Islam dan Muslimin, hidup mulia taubat syahid. Hal yang kita prediksi dari awal sedang berlangsung, yaitu ketegangan sosial berlanjut, inkonsistensi kebijakan, itu semua memang mesti terjadi karena itu panggilan alam. Ya, sunatullah. Ya. Ya, Bung apa ya, Bung Rocky yang di sebelah kanan Anda, kiri Anda itu apa? Kenapa warnanya jadi asosiatif begitu? Ini yang merah ini merah ini kita sebut aja bunga kegembiraan, karena kita melihat bayang-bayang perubahan sudah di depan itu. Yang ini namanya bunga hujan emas. Ya, emas ini orang. Ini bunga dua-duanya tumbuh di Tatar Sunda. Tatar Sunda ya, dan semua yang di sini pasti bisa berbahasa Sunda. Saya juga bisa mengerti orang lagi caci maki tuh pakai bahasa Sunda. Nah, jadi nu hiji koneng, nu itu berem. Warna berem dan warna koneng. Betul. Di pengertian itu. Tapi ini warna bunga ya, bukan warna partai. Kalau warna partai cepat layu tuh. Iya. Dan kalau kita menggunakan bahasa Sunda sepotong-sepotong, jangan kemudian dipersoalkan juga ya, karena ini kita ngomongnya di forum formal setengah informal lah, begitu. Ya banyak hal yang mestinya kita damaikan dengan bahasa sebetulnya. Bahasa itu kan tempat kita untuk mengucapkan kegembiraan itu, bukan untuk ngamuk-ngamuk. Kalau kita ngomong, tapi ada yang maka akibatnya kena amukan, itu bijak soal. Ya, ini memang serius dampak dari ucapan Arteria Dahlan soal bahasa Sunda itu. Kenapa? Karena kadang muncul selain tagar PDI tanpa Sunda tanpa PDIP, kemudian ada juga muncul baliho nih, bukan hanya di dunia maya, ada baliho yang menyebut Arteria musuh orang Sunda. Kan kita tahu bahwa Jawa Barat ini salah satu wilayah yang punya kantong suara yang sangat besar yang relatif tidak bisa dikuasai oleh PDIP. Itu beda dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Karena kan Jawa Barat ini kan dikenal sebagai swing voters gitu ya. Selalu berganti-ganti para pemilihnya. Ini menunjukkan betapa dinamisnya cara berpikir orang Jawa Barat atau orang Sunda. Dan kalau dampaknya saya kira memang wajar kalau kemudian PDIP terutama Jawa Barat resah dengan apa yang terjadi saat ini. Ya karena antropologi bangsa ini secara politik memang didesain untuk beragam gitu. Karena itu kita punya Pancasila tuh. Jadi Pancasila itu karena kita beragam, kita perlu persatuan. Bukan demi persatuan maka keragaman itu hendak dihilangkan itu. Jadi itu intinya tuh. Dan mereka sebetulnya yang ada di Senayan terutama harus paham bahwa ya satu percakapan kecil itu bisa memicu politik identitas. Dan kita memang hidup di situ. Jadi bayangkan aja kalau kemungkinan untuk menghasilkan peradaban majemuk itu akhirnya terhalang hanya karena ketidakpahaman seseorang atau beberapa kelompok tentang asal-usul bangsa ini. Jadi itu sebetulnya intinya tuh. Dan justru kita mesti anggap bahwa oke, kalau kita mengerti perasaan rakyat Sunda, tentu kita paham mengapa mereka menginginkan ada hukuman lebih berat itu. Karena itu menyangkut
martabat sebetulnya. Itu kan bahasa itu kan adalah lambang martabat satu kelompok. Jadi mesti serius betul, brother Arteria, untuk memahami itu, sehingga orang sudah menganggap ya gampang aja minta maaf sih gampang, tapi itu minta maaf secara teknis. Lebih penting lagi dia harus dibuat mengerti tentang keadaan Indonesia betul-betul majemuk. Jadi akhirnya kan jadi perang antar buzzer itu di belakang itu. Dan makin lama dia makin memunculkan sentimen, bukan sekedar soal bahasa, semua sentimen primordial akhirnya muncul lagi itu. Kan itu intinya tuh. Demikian juga apa yang terjadi di Malang dengan Babe Haikal. Itu menandakan bahwa Presiden Jokowi gagal untuk mengakrabkan warga negara. Nanti dibilang Jokowi lagi yang salah. Nah, emang rajanya siapa? Kan itu soalnya kan, raja yang tidak mampu untuk mengucapkan hal-hal yang sifatnya antropologis karena sibuk dengan hal-hal yang sifatnya metropolis, yaitu pindah ibu kota itu. Nah, karena Anda tadi langsung menyinggung soal Babe Haikal, ini memang sangat menarik. Rupanya tadi malam, ya terjadi ya, tadi malam ini di Malang itu. Ya, coba kita lihat, kita dengar dulu sebentar. Ada videonya nih, videonya viral nih di media-media sosial, Bung Rob. Dengar itu, yelnya itu saya kontradiktif ya, karena mereka berteriak tentang NKRI harga mati. Dan kemudian Haikal Hasan diusir gitu karena dia dianggap pemecah belah bangsa. Padahal sebenarnya dia ini adalah kelompok kritis terhadap pemerintah saja gitu. Dan yang saya kaget, saya baca ini infonya mesti kita cross check lagi. Di Warta Kota itu disebutkan bahwa peristiwanya itu terjadi di Masjid Fisabilillah Markas Yonif Linut 502 Jabung Malang. Ini berarti kalau Linut ini punya Pak Kostrat ini, ya, divisi di bawah divisi 2 Kostrat Malang ini. Menurut saya harusnya hal semacam ini nggak boleh terjadi, apalagi di markas TNI ya, yang jelas merupakan salah satu simbol pemersatu bangsa ini. Ya, akhirnya kita mesti lihat apa ini tukar tambah dengan kasus Arteria misalnya. Kan akhirnya orang mulai berpikir begitu tuh. Apa di belakangnya ada banyak desain untuk menghasilkan ketegangan sosial baru tuh. Jadi sebetulnya kita mesti lihat dari atas bahwa NKRI harga mati Pancasila, Babe Haikal juga sama NKRI harga mati Pancasila tuh. Bahkan bapaknya adalah seorang pejuang itu yang berupaya untuk menghasilkan Indonesia yang majemuk. Jadi sebetulnya kepicikan-kepicikan ini adalah ya limpahan aja, limpahan, dan memang menjadi limbah dari hasil pemilu kemarin yang memang nggak pernah selesai kan. Nah itu yang mestinya Pak Jokowi mengerti bahwa kalau bangsa ini nggak akrab, ngapain pindahin ibu kota? Jadi sebetulnya dia mesti bangun dulu yang disebut harmoni sosial, baru mikirin hal-hal yang bersifat pameran estetika, market ibu kota ini bagus, ini bagus. Iya, tapi yang bagus itu tidak dinikmati sebagai keakraban berwarga negara. Apalagi kalau itu betul ada di markas TNI itu. Dan kita tahu Malang itu kan kota yang semua angkatan ada di situ. Itu kota sebenarnya itu kota pertahanan karena didesain untuk menghalangi musuh tiba di situ, karena itu semua matra TNI ada di Malang gitu. Jadi sebetulnya itu mestinya baik-baik aja tuh, karena TNI kan bagian yang paling pro dari bangsa ini ya, tentara nasional Indonesia kita tuh. Jadi sekali lagi kita lihat latar belakang ini bisa kita anggap sebagai ada ketegangan yang makin membesar. Dan saya baca tuh buzzer istana tiba-tiba dengan nada yang agak sinis itu mulai memakai bahasa-bahasa yang kita udah kenal. Nah ini pentingnya buzzer juga dididik gitu, atau dipindahkan, atau mungkin Pak Jokowi mesti dipindahkan dulu nih buzzer istana ke ibu kota tuh supaya ikut bangun infrastruktur di situ, daripada ngoceh-ngoceh di sosial media yang kemudian secara insinuasi membakar ulang emosi-emosi primordial. Kita penting mengingatkan sekali lagi bahwa apa yang terjadi di antara Arteria dengan etnis Sunda, apa yang terjadi di Malang, saya kira ini akan makin memperburuk situasi pembelahan yang terjadi. Padahal sebenarnya dalam situasi sekarang ini, itu kan pasti narasi yang kita bangun ketika krisis sedang di depan mata kita. Krisis ekonomi, krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah, krisis legitimasi, itu harusnya narasi yang dibangun adalah narasi persatuan, bukan narasi malah memecah belah. Iya, kan itu sebetulnya tugas dari presiden adalah memperhatikan keretakan bangsa itu. Kalau retaknya bangunan-bangunan ibu kota aja ya bisa lah itu diatasi itu secara teknis tuh. Tapi keahlian untuk merawat bangsa itu memerlukan pikiran visioner,
Jadi kalau Presiden Jokowi itu visinya adalah membangun istana, dia lupa bahwa istana itu cuman itu semen doang, sementara semen sosial kita justru yang retak itu. Penginginan kita melihat masyarakat yang akrab, relasi justru bertambah hanya karena ketidakmampuan pemerintah untuk mengambil kurikulum yang lebih humaniora itu. Dan itu sebetulnya gagal di bidang humaniora, tapi yang dipamerkan adalah ekonomi kita akan bertumbuh. Ibu kota kita akan jadi smart city. Lah, people-nya itu nggak smart, hanya kebijakan negara itu yang stupid kan itu. Oke, itu catatan dari kita sebagai dari redaksi FNN bahwa apa yang terjadi di Senayan berkaitan dengan etnis Sunda, apa yang terjadi di Malang itu menjawab perhatian sangat serius dari pemerintah. Jangan dianggap ini hanya soal sepele gitu, meskipun kesannya seperti sepele, tapi ini bukan soal sepele, ini soal yang sangat serius. Dan apalagi tadi ada betul, saya juga membaca kenapa justru jadi buzzer istana yang bekerja untuk menggoreng isu dari Babe Haikal ini. Karena kemudian publik yang lain juga anggap apa ini pengalian isu gitu kan, selalu begitu. Ini selalu begitu yang muncul, pasti publik selalu mencurigai ada pengalian isu, dan ini saya bukan melihat dari sisi pengalian isunya, tapi adanya public distrust yang makin meluas. Ya, saya kira itu kondisi dari public distrust ini yang menyebabkan kita mudah terbakar itu. Dan sentimen-sentimen bekas itu akhirnya dimunculkan lagi. Bagaimana kalau siapa sih? Oh, dia 212 itu. Arteria siapa sih? Dia PDIP itu. Jadi konfrontasi di dalam semiotik politik itu yang mesti kita hindari sebetulnya. Bukan justru digede-gedein. Jadi sementara kita berpikir tentang COVID, Omikron, segala macam itu, naiknya kewaspadaan, justru pusat pemerintahan itu nggak peduli dengan keadaan semacam ini. Nah harusnya Pak Muldoko misalnya langsung datang dengan semacam wisdom, tapi mungkin juga beliau rapat lebih dulu dengan buzzer istana yang sering disebut sebagai binaan dari kakak pembina tuh. Jadi kita hanya bisa mencurigai kalau kita nuduh nanti kena ITE lagi, tapi tetap kecerdasan kita menunjukkan bahwa ada desain sebetulnya tuh, desain untuk konfrontasi. Jadi sekali lagi pengalian isu itu jadi ya bahasa yang mudah dipahami rakyat ya langsung, oh ini pengalian isu tuh. Nah keadaan ini yang akan terus sementara kita masih berupaya untuk menertibkan tata berpolitik kita dengan fasilitas yang tersedia, yaitu datang ke Mahkamah Konstitusi untuk presidensial threshold. Pak Din Syamsuddin juga lagi memobilisasi para ahli untuk judicial review undang-undang IKN. Kan sebetulnya itu yang mesti kita fokus itu, dan pemerintah harusnya sadar bahwa sebagian besar bangsa ini ada dalam status kelaparan, dan itu yang bisa dengan cepat membakar isu primordial ini menjadi isu sosial. Itu bahayanya tuh. Iya. Nah, tadi ada menyinggung soal Omikron. Ini memang ada laporan secara resmi bahwa tadinya kan narasi yang dibangun bahwa Omikron ini tidak berbahaya, gitu. Karena memang gejala-gejalanya jauh lebih ringan dibandingkan virus Delta yang dianggap lebih berbahaya. Tapi ternyata sudah ada laporan, ada 2 kasus pertama yang meninggal dunia, itu Bung Rocky, dan kemudian juga penularannya itu sekarang dideteksi penularan lokalnya. Selama ini kan Omikron selalu datangnya dari luar, penularan lokal juga sudah sangat tinggi. Jadi saya kira ini tetap saja pesan kita jangan meremehkan. Ini sekaligus peringatan buat kita juga gitu ya, karena tetap saja COVID itu menjadi persoalan yang sangat serius sampai ke depan, karena kita belum bisa mengklaim bahwa ini sudah selesai. Jadi jangan buru-buru kemudian memindahkan dananya untuk penggunaan membangun ibu kota baru. Ya itu masalahnya tuh. Kita tahu bahwa riset mengatakan ya ini soal flu biasa yang bisa diatasi oleh imunitas. Tetapi di kalangan masyarakat kita kalau kekurangan nutrisi itu artinya potensi sifat letal dari virus itu bisa betul mematikan kan, karena daya tahan tubuh kita yang melemah gitu. Jadi sebetulnya itu yang kita sebut public policy harus berbasis pada social policy. Karena itu kebijakan kesehatan harus betul-betul dimaksimalkan sebelum kebijakan mercusuar seperti ibu kota kan. Kalau rakyat cukup gizi itu dia tahan terhadap Omikron. Dan itu sebetulnya, apalagi kalau akumulasinya berlebih sehingga siapapun bisa terkena begitu daya tahannya menurun. Jadi sebetulnya pesan dari Omikron adalah, hai bangsa Indonesia, pemimpinnya, tolong
kasih nutrisi yang bagus pada rakyatmu supaya kami Omikron itu mudah dilemahkan. Jadi itu sebetulnya intinya. Dan kita ingin agar supaya Presiden Jokowi tahu itu bahwa dia lagi diminta oleh Omikron untuk jangan pindah ibu kota. Karena itu jangan pakai dana PEN, bahkan jangan pakai dana apapun, alias hentikan ibu kota itu, karena lebih berguna adalah menjaga kesehatan manusia itu. Ya, oke. Terima kasih Bung Rocky. Kita